ashabi Rasulillah jami'an. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa sama-sama berkumpul kembali di musola ini pada malam hari ini, yaitu tepatnya pada malam ke-4 Ramadan, dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan nanti akan sama-sama kita lanjutkan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian sholawat dan salam terpopuler kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan memperbanyak sholawat pada beliau, insyaallah kita semua nantinya berharap syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai sholat tarawih, kita akan mendengarkan tausiah yang insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh Al-Ustaz Maulana Masyid Kisega, dan beliau telah hadir di tengah kita. Kemudian yang akan bertindak sebagai bilal pada malam hari ini adalah saudara Khairul Effendi Daulan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dari kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanatil mulki wal malakut, Subhanatil irzati wal azamati wal haibati wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyani wal jabarut, wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan, dan mari sama-sama kita kembalikan, apalagi di bulan Ramadan, di puasa yang ketiga ataupun di malam yang keempat ini, mari sama-sama kita kembalikan niat kita kepada Allah. Nanti akan kita jelaskan setelah muqaddimah ini. Selawat dan salam, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga beliau mengantarkan kita minaz zulumati ila nur, yang insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita masih dalam bulan Ramadan atau masih di awal bulan Ramadan. Hendaknya kita mengingat risalah, tugas
Tugas apa? Tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik yang ada di langit maupun di bumi, pasti mereka memiliki risalah. Tidak terkecuali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, hendaknya kalian beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dirahmati Allah, mari sama-sama ketika risalah yang selama ini kita abaikan, mari sama-sama di bulan Ramadan ini kita kembalikan niat kita dulu. Tasbih dunia, kemudian tasbihul iman, untuk beriman kepada Allah, kemudian tasbihul asmi, untuk memperbaharui tekad kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai Allah Subhanahu wa taala hanya bisa mengingatkan kepada kita semua. Dalam surat Al-Munafiqun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian apa yang telah aku berikan kepada kalian semua, kata Allah, sebelum datang kematian di antara salah seorang kalian. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Makanya apalagi Bapak dan Ibundaku, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, dilipat gandakan pahala. Mari sama-sama fasadaqahu minas salihin. Mari kita bersedekah, kemudian mari kita berinfak, kemudian mari kita memberikan sumbangan-sumbangan sosial lainnya, apalagi di masjid ini. Karena kita bisa menggambarkan ketika di dalam diri kita, ketika kita mempunyai iman, kita bisa melihat apa itu al-iman dari segi al-iman saja. Karena al-iman ini Pak, Bu, al-iman bisa menggerakkan kita untuk berbuat baik, berbuat sedekah, kemudian berinfak, kemudian memberikan sumbangan, kemudian mendirikan sholat, kemudian membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu motivasinya, sumber kekuatannya. Sebagaimana Al-Imam Al-Has Al-Basri, beliau mengatakan, al-iman laisa bitahalli wala bitamanni. Sesungguhnya al-iman bukanlah hiasan, apalagi angan-angan. Tetapi al-iman apa-apa yang terucap dalam hati seseorang dan dibenarkan dalam perbuatan. Makanya itu gambaran sedikit bagi kita yang memiliki keimanan. Makanya ketika kita masih bisa
memberikan sumbangannya yang sedikit, kemudian memberikan sumbangan yang besar. Dan ketika kita tidak mampu memberikan sumbangan yang besar maupun yang sedikit, maka ucapkanlah dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Fa'in lam tastati fali kalimatin thayyibah. Ketika kamu tidak mampu memberikan sumbangan yang sedikit, maka ucapkanlah dengan kalimat thayyibah, dengan yang baik. Jangan ketika kita dikutip, assalamualaikum Pak, mohon sumbangannya Pak Bu untuk kegiatan kita di sini begini, tapi tidak ikhlas, kan seperti itu ya. Sedikit tapi kita tidak usah banyak bicara. Ikhlas itu dan thayyibah, kalimat yang baik, nilai sedikit tapi baik, walaupun sebelah kurma. Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk memberikan kepada kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang tidak mampu, kan Pak ya. Karena masih banyak di wilayah kita ini orang-orang yang kekurangan. Karena kami di daerah kami ada dia menggunakan atau kegiatan kalian koin. Nah, jadi kan kami ada persatuan duafa, anak yatim, dan sumber daya manusia. Alhamdulillah masyarakatnya antusias, walaupun situ banyak kutipan. Alhamdulillah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, sampai sebulan sekali. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi masyarakatnya masih terberdaya. Karena apa? Jadikanlah masjid ini, jadikanlah mushola ini suatu sumber, suatu wadah. Untuk apa? Untuk kaum muslimin di sekitar kita. Ketika tidak ada yang mampu, ketika tidak ada yang dan sebagainya, kita bisa memberinya. Kemudian alhamdulillah mushola kita sini sudah ada lama ya Pak ya. Alhamdulillah lama. Karena apa? Tidak perlu kita masjid mushola ini yang besar, yang megah, tapi tidak ada orang-orangnya. Tidak perlu seperti itu. Yang penting ketika kita datang, ketika ada warga yang sebelah-sebelahnya datang untuk ke masjid, ada situ, itu udah alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Itu sungguh-sungguh sangat manfaatnya sangat besar bagi kita. Jadi Bapak dan Ibu dahulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pertama dan sampai akhir yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan itu bisa menggerakkan kita hubungan kepada Allah, hablum minan nas, dan juga hubungan kita kepada manusia, hablum minallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan syafaat bagi kita semua yang hadir ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Muhammad Syed. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi wawasan kita, bisa kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari sama-sama kita atur sholat kita untuk kita melanjutkan sholat tarawih berjamaah. Dan kepada saudara Bilal kami persilakan. B News TV.